Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga untuk Bapak dosen Ridwan Hasim MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Ridwan Hasim MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi tentang analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum kita mempresentasikan materi yang akan kita presentasikan, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Asdi Ikhwanuddin, yang kedua ada Aji Satrio, yang ketiga ada Reza Rifi Safari, yang keempat ada Suci Nurintan, dan yang kelima ada Ziad Zaidan. Ya, sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang pendahuluan latar belakang masalah. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan yang paling pokok dalam menentukan kemajuan dan kondisi suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa di tangan pendidikan, sehingga baik buruknya sistem pendidikan akan berdampak pada kualitas bangsa itu sendiri. Ketika proses pendidikan berjalan terarah dengan baik, maka peradaban bangsa pun akan menjadi lebih maju. Tetapi sebaliknya, jika proses pendidikan tidak berjalan pada garis tujuan yang telah ditetapkan, maka pendidikan akan menjadi tidak terarah dan hanya akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia. Sistem pendidikan di Indonesia telah mengatur dan mendefinisikan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun sampai saat ini, tujuan tersebut belum tercapai. Hal ini disebabkan karena sistem penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dan sejalan dengan definisi peserta didik yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Gagalnya pencapaian tujuan pendidikan merupakan akibat dari sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Oleh karena itu, perlu kita pahami dan renungkan bersama apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab peserta didik dan tenaga kependidikan, serta hak dan kewajibannya guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita beralih ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu menganalisis apakah ada aturan atau pasal dalam undang-undang tersebut yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila atau dengan kesesuaian redaksi atau pasal dengan implementasinya di lapangan. Dan untuk rumusan yang kedua, yaitu menganalisis bagaimana mengimplementasikan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan lebih lanjut oleh Reza Rifki Safari. Untuk Reza Rifki Safari, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menganalisis apakah ada aturan pasal tersebut yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila dan yang tidak sejalan dengan kesesuaian redaksi atau pasal dengan implementasi di lapangan. Yang pertama, ada pasal 5 yang terdapat pada ayat 3 dan ayat 5 yang mengatakan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 5, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Di pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa negara daerah terpencil berhak memperoleh layanan khusus. Nyatanya, pendidikan di sana dalam kenyataannya masih jauh terbelakang dari pendidikan di kota, tidak sesuai dengan Pancasila yang terdapat pada sila kelima. Dalam pasal 5 ayat 5 dijelaskan mengenai kesempatan warga negara untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Namun pada kenyataannya terdapat pembahasan usia memperoleh pendidikan. Dan pada pendidikan wajib hanya sampai pendidikan dasar sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat 1. Yang kedua, pasal 6 yang terdapat pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Ayat kedua, setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Analisis yang saya dapat, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 6 ayat 1 tersebut bertentangan dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayai. Pemerintahan telah membatasi diri untuk membiayai pendidikan bagi usia anak dan ini merugikan. Seharusnya tidak hanya pendidikan dasar saja, tapi pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan batas usia tidak ditentukan pasal 62 ayat 1. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Seharusnya setiap warga negara ditulis ikut bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya, Reza Rifi Sapari. Selanjutnya akan ada penjelasan pasal 24 oleh Ziyad Zaidan. Untuk Ziyad Zaidan, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 24 dan pasal 25. Pertama, saya akan menjelaskan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Di sini kami menganalisis dalam pasal 24 ayat 1 tersebut disebutkan bahwasannya para mahasiswa itu diberikan kebebasan akademis maupun kebebasan mimbar akademik oleh pemerintah. Kebebasan akademik ini tentunya sangat penting sekali bagi para mahasiswa. Dengan adanya kebebasan ini, mereka bisa saling tukar pikiran, berpikir kritis dalam menilai suatu permasalahan bangsa, dan tentunya bisa menyampaikan aspirasi yang menyangkut untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ini. Akan tetapi pada kenyataannya, kebebasan akademik ini seakan-akan sudah mulai pudar keadaannya. Kebebasan akademik menurut kami terus ditindas, dan bahkan hampir setiap sivitas akademik yang ingin menyampaikan aspirasi malah dibungkam. Menurut Herlambang P. Wiratratman, selaku koordinator sekretariat KAIA, mengatakan seharusnya negara wajib melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pendidikan tinggi, khususnya pasal 8 ayat 1, menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi. Menurut kami, negara masih belum sepenuhnya melindungi kebebasan akademik di dalam kehidupan kampus ini. Masih banyak kasus seperti persekusi, ancaman drop out, pengekangan pers mahasiswa, pembungkaman suara mahasiswa, hingga pembunuhan terhadap akademisi masih banyak terjadi. Seperti contohnya, kasus pembungkaman aksi mahasiswa dalam demonstrasi reformasi di korupsi pada September 2019 dengan cara skorsing yang dilakukan oleh beberapa rektor universitas terkemuka di Yogyakarta seperti UGM, UIN Sunan, Kalijaga, UNY, UKDW, dan USD. Jika keadaan ini terus terjadi dan negara tidak bisa memperbaiki keadaan ini, tentunya kebebasan akademik ini bisa saja akan benar-benar hilang. Bukan hanya itu saja, kondisi ini juga akan melunturkan nilai Pancasila sila keempat dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat 1 berbunyi, perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Dan ayat 2 yang berbunyi, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Kami menganalisis dari isi pasal 25 ayat 1 tersebut, pada dasarnya penulisan karya ilmiah ini merupakan syarat kelulusan di perguruan tinggi. Karya ilmiah ini merupakan sebuah karya tulis yang dimana bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah ini tentunya memiliki beberapa tujuan, seperti secara umum, menurut Surahmat 1988, penulisan karya ilmiah memiliki tujuan melatih seseorang untuk menyusun hasil pemikiran dan hasil penyelidikan menurut cara-cara yang lazim dipergunakan oleh sarjana-sarjana dalam dunia ilmu pengetahuan dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat mengikuti uraian dan data yang dikemukakan dalam laporan ilmiah. Secara spesifik, Surahmat berpendapat 1988 karya ilmiah memiliki tujuan melaporkan keterangan dan pikiran secara jelas, ringkas, dan tegas. Pembuatan karya ilmiah menurut kami itu sangatlah penting sekali karena dengan membuat karya ilmiah tentunya akan menambah ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang dijalaninya semakin luas dan juga meningkatkan kemampuan dalam penyusunan data secara sistematis. Pembuatan karya ilmiah ini sangat tepat sekali untuk dijadikan syarat untuk kelulusan di perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia telah menerapkan pembuatan karya ilmiah untuk menjadi syarat utama kelulusan. Menurut kami, maksud dan tujuan pemerintah dalam membuat peraturan ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimana sesuai dengan bunyi di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada pasal 25 ayat kedua, peraturan ini bertujuan untuk menghilangkan aksi menjiplak karya ilmiah.
Di zaman teknologi yang semakin canggih ini, tentunya sangat mudah sekali untuk mengakses internet yang bisa digunakan untuk mencari referensi bagi bahan pertimbangan membuat hasil karya ilmiah. Akan tetapi, ada saja sebagian dari mahasiswa ini kurang bijak dalam menggunakan internet tersebut. Mereka ingin membuat hasil karya ilmiah yang instan dengan memanfaatkan internet tersebut untuk bisa menjiplak hasil karya orang lain untuk kepentingan hasil karya ilmiahnya. Menurut Sastroasmono, plagiarisme dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa jenis diantaranya. Plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri berupa plagiarisme ide, plagiarisme isi, plagiarisme kata, kalimat, dan paragraf, serta plagiarisme total. Yang kedua, plagiarisme berdasarkan sengaja maupun tidak disengaja. Yang ketiga, plagiarisme berdasarkan proporsi kata, kalimat, dan paragraf. Di mana terdapat plagiarisme ringan yang presentasi plagiarisme kurang dari 30%, plagiarisme sedang dengan presentasi plagiarisme 30-70%, dan plagiarisme berat atau total dengan presentasi plagiarisme di atas 70%. Menurut kami, perbuatan plagiarisme ini adalah perilaku pelanggaran hak cipta, dan bahkan bisa dituntut pelaku penjiplaknya. Mau sedikit ataupun banyak yang dijiplaknya, tetap saja itu perbuatan plagiarisme. Ada salah satu contoh kasus plagiat yang diduga dilakukan oleh Rektor UNES Fatur Rahman akibat kasus disertasi. Plagiat ini, Rektor UNES tersebut terancam akan dicabut gelar S3-nya jika benar-benar terbukti melakukan aksi plagiat ini. Maka dari itu, pembuatan karya ilmiah tidak diperkenankan untuk menjiplak dari hasil karya orang lain, karena hal ini merupakan perilaku yang tidak beradab dan telah menyimpang dari nilai yang terkandung dalam Pancasila Sila Kedua. Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 Ayat 2 ini sangat tegas sekali terhadap para pelaku mahasiswa yang melakukan aksi plagiat tersebut. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk selanjutnya pasal 34 akan dijelaskan oleh Ahdi Ihwanuddin. Untuk Ahdi Ihwanuddin, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan analisis mengenai pasal 34 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan nasional seperti pada laman wartakota.tribunnews.com terdapat suatu kutipan aturan baru pendaftaran peserta didik baru 2019, anak usia 5 tahun lebih 6 bulan boleh daftar sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Taryono, membenarkan akan hal tersebut. Tahun ini 5 tahun lebih 6 bulan boleh diterima asal ada rekomendasi psikolog. Ucap Taryono. Lalu bagaimana keberadaan pasal dalam undang-undang yang telah tercantum namun dalam implementasinya kurang sejalan? Hal ini dapat melemahkan nilai-nilai dalam pasal tersebut. Usia yang telah diatur dalam undang-undang pasti sudah melalui berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan psikolog maupun faktor lainnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis mengenai pasal 34 ayat 2 yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pada faktanya terjadi ketidakselarasan dengan fakta penerapan di lapangan. Pasal tersebut tidak diterapkan pada pendidikan dasar swasta di Indonesia. Bukankah pada pasal 34 ayat 2 tidak membedakan antara pendidikan dasar swasta dengan pendidikan dasar negeri? Namun pada pendidikan dasar swasta cenderung memungut biaya cukup tinggi. Hal ini bertentangan dengan pasal 34 ayat 2 yang bahkan seharusnya pendidikan dasar di Indonesia tanpa adanya pungutan biaya demi mendukung program wajib belajar pemerintah. Dengan diberlakunya pendidikan dasar tanpa memungut biaya, tingkat pendidikan masyarakat, khususnya anak usia minimal pada jenjang pendidikan dasar, akan semakin membaik seiring dengan berkurangnya tingkat putus sekolah pada bangsa ini. Selanjutnya ada pasal 35 ayat 1 yang berbunyi standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pada pasal tersebut memuat beberapa poin penting pada isi standar nasional pendidikan, seperti standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dalam hal ini saya akan memfokuskan pada sarana dan prasarana suatu pendidikan nasional. Seharusnya mencangkup semua daerah yang berada dalam negara Indonesia, tanpa terkecuali pendidikan pada daerah yang terpencil sekalipun. Pada kenyataannya, implementasi dari pasal ini belum sepenuhnya menjangkau pendidikan nasional sebagai standar di Indonesia. Sampai saat ini, pendidikan nasional pada daerah terpencil cenderung kurang terpenuhi dalam segi sarana dan prasarana untuk menunjang suatu proses pendidikan. Masih banyak tempat yang kondisi bangunannya jauh dari kata layak, yang hal ini dapat menjadi suatu kendala dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Ahdi Ihwanuddin. Selanjutnya akan ada penjelasan pasal 48 oleh Reza Rifki Sapari. Untuk Reza Rifki Sapari, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 48 ayat 1 yang mengatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam pasal ini saya sedikit tidak setuju karena masih terdapat satu tindakan yang tidak transparan tentang pendanaan dari pemerintah menuju institusi pendidikan. Seharusnya setiap pihak yang berkaitan dengan sekolah, orang tua wali, peserta didik, peserta pendidik pendidikan, dan tenaga pendidikan dan kelompok peduli pendidikan harus mengetahui alur pendanaan yang bersumber dari pemerintah tersebut, meliputi berapa jumlahnya, dan untuk kepentingan apa saja nantinya. Pada titik ini, transparan pendanaan sangat diperlukan agar tujuan utama dari pendanaan untuk pendidikan ini bisa berjalan sesuai dengan alur yang diinginkan sehingga mengurangi kecurigaan terhadap yang namanya korupsi. Dalam ayat tersebut juga terdapat kalimat prinsip keadilan, namun saya tidak setuju mengapa pendanaan untuk setiap sekolah berbeda-beda. Baiklah, jika berbeda jenjang, tetapi jika sama-sama satu jenjang, mengapa harus dibedakan? Lebih baik disamaratakan agar pembangunan tiap sekolah berjalan dengan baik tanpa adanya suatu ketimpangan sosial. Yang kedua, pasal 50 ayat 1 yang mengatakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah menyanakan sekurang-kurangnya 1 tahun pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Analisis yang saya dapat pada pasal ini, kenyataan masih belum banyak yang diteraliskan jangkanya untuk menjadikan satu satuan pendidikan dalam semua jenjang untuk dijadikan taraf internasional. Tapi kenyataan masih banyak sekolah-sekolah, khususnya di pelosok-pelosok negeri, yang kurangnya dana untuk mengelola suatu sistem pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Reza Rifki Sapari. Baik, untuk pasal 61 akan dijelaskan oleh Suci Nur Intan. Untuk Suci Nur Intan, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Aji yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil analisis. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Suci Nur Intan. Di sini saya terlebih dahulu akan menganalisis pasal 61 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Berdasarkan aturan-aturan yang termaktub dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sertifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Selain itu, disebutkan pula bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi
untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Namun, berdasarkan realita yang terjadi saat ini, tetap saja masih ditemukan kasus pemalsuan ijazah ataupun sertifikasi. Hal ini selaras dengan pernyataan Menristek-Dikti Bapak Muhammad Nasir yang menjabat pada Kabinet Kerja 2009 sampai dengan 2014 saat diwawancarai oleh CNN Media di kantornya yang berada di kawasan Tamrin, Jakarta. Bahwa baru-baru ini isu ijazah palsu kembali mencuat lantaran Menristek-Dikti Bapak Muhammad Nasir melakukan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa perguruan tinggi yang dicurigai mengeluarkan ijazah dengan proses pembelajaran yang tidak sesuai. Beliau mengklaim tidak akan memberikan ampun sebab sudah terlalu lama penyakit ini bersarang di masyarakat. Beliau mengakui ijazah palsu laku terus karena pasarnya memang ada. Moral serba instan dan tabiat mengejar gelar semata untuk prestis jadi penyebabnya. Dalam wawancara tersebut, beliau juga menuturkan bahwa setelah dilakukan inspeksi mendadak, ada satu perguruan tinggi yang melakukan proses pembelajaran yang tidak sesuai, yaitu tanpa melalui kuliah tetapi bisa mendapatkan ijazah. Ini menjadi berbahaya karena tidak sesuai dengan standar daya saing nasional. Padahal sebenarnya tidak ada paksaan, baik kepada anak Indonesia maupun bangsa Indonesia untuk memiliki ijazah sarjana. Namun yang terpenting adalah mereka memiliki KKN atau kualifikasi kompetensi nasional. Adapun bagi mereka yang berasal dari latar belakang praktisi, maka akan dilakukan uji kompetensinya setara dengan sarjana atau setara dengan magister atau setara dengan doktor. Jadi sebenarnya sudah ada kerangkanya, namun jika melihat realita yang terjadi saat ini, ternyata masih didapati masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Inginnya mendapatkan ijazah tanpa melalui proses pembelajaran, sehingga dia tidak mempunyai kompetensi. Tentunya, jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka akan berpengaruh terhadap daya saing bangsa. Terakhir, sampai sekarang ada beberapa perguruan tinggi yang melakukan proses pembelajaran yang tidak sesuai, yang selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut, pengawasan, dan pengecekan kepada semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia oleh Kemenristek-Dikti. Total, ada 243 perguruan tinggi nonaktif yang akan dilacak. Jika terdapat proses pembelajaran yang tidak sesuai, maka akan ditertibkan. Begitu pula, jika ditemukan kecurangan, maka akan ditutup. Sejauh ini ada 4 yang sudah resmi ditutup, yang lainnya masih ditindaklanjuti. Seperti kemarin, wisuda palsu pernah terjadi di daerah Tangerang. Adapun yang sudah ditutup itu ada di daerah Medan, Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Begitupun dari Surabaya telah ditemukan lagi satu pelanggaran akademik dan akan didalami lagi. Kalau memang ada satu pelanggaran akademik, maka akan ditertibkan. Memang sangat miris kondisi seperti ini. Bahkan lebih parahnya lagi, kasus pemalsuan ijazah ini sudah menjadi sindikat. Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut, maka bagi PNS yang kedapatan menggunakan ijazah palsu, maka akan dikenakan sanksi berupa penurunan terhadap status sebagai PNS atau menurunkan jabatannya untuk selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lah yang mempunyai kewenangan dengan membentuk satuan tugas atau satgas yang beranggotakan Kemenristek-Dikti, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kemenpan RB. Juga dengan melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau memang ada pelanggaran administrasi, maka akan diserahkan kepada Kemenpan RB. Namun, kalau sudah ada unsur pidana, maka akan diserahkan kepada Kejaksaan atau Polri. Selanjutnya, saya akan menganalisis pasal 62 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Berdasarkan aturan-aturan yang termaktub dalam pasal 62 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pelaksanaannya dari undang-undang tersebut sebaiknya dijalankan dengan menyesuaikan kondisi tiap daerah, baik di kota, daerah pedesaan, ataupun daerah pelosok, terutama daerah 3T, dalam menyelenggarakan pendidikan agar tercipta keadilan sebagaimana bunyi sila kelima Pancasila,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, penyelenggaraan izin pendirian pendidikan terutama pendidikan formal di daerah pedesaan, pelosok, ataupun 3T dapat dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan kemampuan tiap-tiap satuan pendidikan formal. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, tentunya tiap-tiap satuan pendidikan formal tersebut dapat mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan secara mandiri dengan tidak menyalahi peraturan penyelenggaraan satuan pendidikan formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga dalam penyelenggaraannya, pendidikan formal tersebut tetap melakukan pengelolaan minat serta bakat siswa yang meliputi bidang akademik dan non-akademik yang didasarkan atas prinsip akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Adapun dalam proses pengelolaannya, pemerintah dapat memegang peranan sebagai pemegang kendali dan mengayomi pengembangan manajemen operasional satuan pendidikan, termasuk di dalamnya kebijakan operasional mengenai organisasi, keuangan, tenaga kerja pendidik, dan sarana prasarana. Tentunya hal tersebut ditujukan untuk mengakomodasi semangat belajar anak bangsa di seluruh pelosok negeri juga sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Suci Nur Intan untuk penjelasannya. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai rumusan masalah, yaitu menganalisis bagaimana mengimplementasikan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Poin A, yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas peserta didik akan dijelaskan oleh Ziyad Zaidan. Untuk Ziyad Zaidan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau peserta didik. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya tentang hak peserta didik. Di mana dalam pasal 12 telah disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Tetapi ternyata implementasi di lembaga pendidikan tidak memenuhi hak peserta didik dalam hal tersebut. Disadari atau tidak, sistem pendidikan di Indonesia masih lebih mengedepankan sisi kognitif peserta didik. Hal ini menyebabkan banyak pendidik maupun masyarakat kita memandang bahwa anak yang tidak pandai dalam mata pelajaran di sekolah adalah anak yang bodoh. Padahal belum tentu bodoh, karena bisa saja si anak mempunyai potensi dan bakat yang lebih unggul dalam bidang lain, misalnya olahraga, seni, ataupun bidang lainnya. Pandangan tersebut menyebabkan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada anak. Dan dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut, justru akan semakin menyebabkan anak menjadi lemah serta merasa bahwa potensi yang dimiliki tidak dihargai. Sehingga pada akhirnya, anak terpaksa mengikuti suatu bidang pelajaran atau pendidikan yang sebenarnya tidak ia sukai dan akan semakin mengubur bakat serta minat anak yang sesungguhnya ia bisa lebih unggul dari anak yang lain. Selain itu, para pendidik juga cenderung menyamaratakan kemampuan siswanya. Padahal setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Misalnya, kecepatan memahami pelajaran, kemampuan mendengarkan, melihat, menulis, atau membaca. Masing-masing mempunyai tingkat kemampuan dan daya serap yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Tetapi, kenyataannya para guru sering memaksa kemampuan siswa agar selalu sama. Dan sekali lagi, guru menganggap siswa yang mempunyai daya serap rendah adalah siswa yang bodoh. Fakta lain menunjukkan bahwa pendidikan yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap anak ternyata tidak sesuai fakta. Banyak anak, terutama dari masyarakat yang kurang mampu atau miskin, tidak dapat bersekolah karena ketiadaan biaya. Jangankan untuk biaya sekolah, untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari pun mereka harus bersusah payah mencari nafkah. Bahkan terkadang sampai ada satu keluarga yang tidak makan sampai beberapa hari karena tidak mempunyai apa-apa. Padahal sudah tertulis jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 bahwa setiap anak berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Ziyad Zaidan untuk penjelasannya. Dan selanjutnya untuk poin B, yaitu ada upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang akan dijelaskan oleh Reza Rizky Sapari. Untuk Reza Rizky Sapari, dipersilahkan.
Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Pertama, demi terwujudnya sistem pendidikan nasional, maka pemerintahan perlu melihat fakta di lapangan, bagaimana penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Apakah sudah dapat dilaksanakan dengan baik atau belum? Apabila memang masalah sudah berjalan dengan baik, maka pemerintahan boleh saja menambahkan kebijakan-kebijakan baru yang akan semakin meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi apabila kebijakan tersebut belum mampu dilaksanakan dengan baik, seharusnya pemerintah menyadari dan harus segera mengevaluasi kekurangan agar serta ditemukan solusinya. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintahan jangan hanya pandai membuat kebijakan, tetapi tidak dapat mengevaluasi hasil dari kebijakan itu sendiri. Bagaimana juga tercapainya tujuan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikannya. Dan salah satunya adalah pemenuhan hak dan kewajiban bagi peserta didik. Peserta didik merupakan sumber daya manusia yang harus dikelola dengan baik karena merupakan aset negara. Oleh karena itu, pemerintahan harus memperhatikan hal ini dengan baik juga. Jangan sampai pendidikan yang diterapkan di Indonesia tidak mampu memberikan ruang bagi pengembangan potensi, minat serta bakat peserta didik. Dan dalam masalah biaya pendidikan, pemerintahan perlu mensosialisasikan kembali kebijakan tersebut sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, diantaranya serta garis besar ada dua solusi. Solusi pertama yaitu solusi sistematik, yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, antara lain sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial, ideologi, dan lainnya. Penerapan politik Islam dan memberikan paradigma dan frame politik yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat sebagai bentuk perjuangan untuk menjamin terlaksananya pengaturan berbagai kepentingan masyarakat termasuk diantaranya dalam bidang pendidikan. Solusi kedua, solusi teknis, yaitu solusi yang menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Di antaranya, secara tegas pemerintahan harus mempunyai komitmen untuk melokasikan pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah yang merupakan milik umat. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, pemerintahan pun dapat menyesuaikan permasalahan aksesibilitas pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat usia sekolah, merekrut jumlah tenaga kerja pendidikan sesuai kebutuhan di lapangan, disertai dengan adanya jaminan kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih penjelasannya untuk dari Visapari. Dan kesimpulan dari materi yang telah kita jelaskan tadi yaitu dalam pembahasan di atas membuktikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus yang terjadi di lapangan seharusnya dapat menjadi suatu hal yang harus segera dicarikan solusinya. Khususnya, pemerintah dalam hal ini untuk mencari alternatif ataupun solusi lain guna menangani kasus yang ada demi terwujudnya pendidikan yang baik dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dalam hal ini, pemerintah mendapat suatu tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. Demi tercapainya suatu pendidikan yang lebih baik di Indonesia sampai ke suatu daerah terpencil sekalipun. Pemerintah harusnya melakukan kontrol secara berkala dengan proses implementasi undang-undang tersebut, agar tidak terjadi kesenjangan dalam lingkup pendidikan, dan tetap sejalan dengan undang-undang. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.